Adapun takut yang haram ada dua. Ada al al-khauf asy-syirki dengan al-khauf al-muharram, cuma maksiat aja. Okay. Yaitu mujarrad al-maksiyah la tablugh ila hadis syirk. Itu maksiat tidak sampai syirik. Nah, al-khaufu syirki, khauf yang syirik, para ulama mengistilahkannya dengan khauf, al-khaufu sirri. Al-khauf as-sirri. Sirri ya. Sirri itu sir itu suatu yang rahasia, yang halus, yang tidak kelihatan sebabnya secara zahir ya. Jadi seperti contohnya, takut kepada kalau kamu kasih sajen kamu akan begini-begini. Enggak ada sebabnya, emang kesajian apa hubungannya? Itu namanya khauf sirri. Ketakutan yang menimpa sesuatu tanpa ada sebab yang zahir. Itu namanya khauf sirri. Seperti kalau kamu tidak minta kepada penghuni kubur, kamu akan ditimpa dengan apa? Sakit, kau akan celaka. Itu khauf, itu yang syirik, itu enggak boleh. Tidak ada beda. Beda kalau ini zahirnya ada macan depan ya, takutlah wajar lah. Ya, tapi kalau tidak kasih sajen nanti bakalan kamu celaka, bakalan kalau kamu tidak kasih sajen maka kemudian nanti rumah tanggamu hancur. Ini namanya khauf sirri. Ketakutan kepada suatu yang halus yang tidak kelihatan apa? Sebabnya. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada para anbiya ya. Seperti yang dikatakan oleh kaum Nabi Hud kepada Nabi Hud alaihissalam, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Kata mereka, wahai Hud, ya, kami tidak akan beriman dengan apa yang kau sampaikan. Ya. Kami tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami dan kami tidak akan beriman dengan apa yang kau sampaikan. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Dan kami katakan kepada engkau, kau akan ditimpa dengan keburukan dari sebagian tuhan-tuhan kami. Ya. Bagaimana tuhan-tuhannya patung? Tapi mereka menakut-nakuti Nabi Hud. Kau akan ditimpa dengan kemudaratan gara-gara kau mencela Tuhan kami. Maka Nabi berkata, qala inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni fakiduni jami'an tsumma la tunzirun. Kata Nabi Hud, aku berlepas diri dari sembahan-sembahan kalian. Ya, Allah bersaksi atas hal ini, fakiduni jami'an. Hendaknya kalian semuanya bikin makar kepadaku, tsumma la tunzirun, dan jangan kalian tunda-tunda makar kalian kepadaku. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Dan ini hebatnya Nabi Hud alaihissalam. Dia diancam akan ditimpa dengan keburukan. Kata Nabi Hud, kalian kumpul semuanya bikin keburukan sama saya. Jangan tunda-tunda ya. Saya tawakal kepada siapa? Pada Allah. Itu hebatnya Nabi Hud. Jadi kalau ada orang ngancam ente, nanti kamu saya santet, panggil dukun semuanya, suruh santet saya. Jangan tunda-tunda. Saya tawakal kepada Allah. Habis itu naik motor hilang. Itu namanya khauf sirri, itu tidak boleh. Jadi takut yang tidak ada sebabnya itu bisa menjerumuskan pada apa? Kesyirikan. Sebagaimana orang-orang musyrikin menakut-nakuti kaum mukminin dengan tuhan-tuhan mereka, dengan wali-wali mereka. Yang tidak mungkin, ya. Contoh seperti lagi, ini seperti tadi kisah apa? Kisah Nabi Hud ya. Nabi Hud diancam alaihissalam. Diancam dalam surat Hud. Saya pernah ketemu dengan salah seorang, antum mungkin tahu, cuma saya nggak mau sebut namanya. Dia cerita, dia dulu belajar di tempat sufi ya. Dia punya guru, seorang Habib ya. Tetapi dia diajari, kalau dia mau bikin sesuatu kayaknya Habib itu ngelihat, jadi dia takut. Nanti ketahuan sama si Habib, ketahuan sama ini. Ini ketakutan yang saya pada apa? Kesyirikan. Seakan-akan gurunya itu adalah maha melihat dan maha mengetahui. Jadi dia bukan lagi takut kepada Allah. Misalnya mau macam-macam, bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada
Seakan-akan kamera apa namanya? CCTV jalan terus sama dia. Ini enggak benar seperti itu. Dari mana dia tahu ente sedang ngapa-ngapain dan apa yang mau dia lakukan sama ente? Kalau ente gini-gini emang dia mau ngapain? Ya. Maka ini enggak boleh. Takut seperti itu takut yang bisa sampai pada derajat apa? Kesyirikan. Karena tidak ada sebabnya dan seakan-akan menyamakan ini dengan Allah. Karena yang mengatur segala sesuatu, jadi sebenarnya takut ini berkaitan dengan uluhiyah dan rububiyah. Berkaitan uluhiyah, itu ente tidak boleh takut seperti ini kecuali hanya kepada Allah. Dan berkaitan dengan rububiyah, karena sebenarnya yang bisa memberikan kemudaratan kapan saja cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mau matikan ini, Allah mau terserah Allah mau buat gempa ini, mau tsunami ini, mau meledakkan gunung kapan saja. Allah membuat orang tabrakan, Allah membuat orang tiba-tiba buta, Allah terserah Allah. Allah kapan saja bisa bikin. Yang bisa begitu cuma siapa? Allah. Nah, tatkala seorang merasakan ada selain Allah yang bisa seperti itu namanya syirik. Itu namanya khauf sirri. Ya, beda kalau tadi khauf tabi'i tabiat di depan kita ada yang kita takuti wajar. Paham? Sekarang saya sama antum. Antum sudah paham sekarang? Saya tanya sama antum sekarang. Takut sama hantu. Masuk mana? Syirik, haram atau boleh? Itu jangan sembarang berfatwa ente ya. Coba. Takut sama hantu, tiba-tiba muncul gondrowo. Takut apa itu? Syirik, haram atau ente jangan syirik-syirikan orang ya. Syirik, haram apa boleh? Tabiat ya akhi. Wajar. Lihat hantu kemudian giginya geraham semua. Rambutnya berdiri semua, orangnya ketakutan wajar. Ente memang ente enggak takut ente. Ente juga takut paling kalau tiba-tiba mak lampir muncul wah. Tapi ente harus berusaha lawan. Tapi takut wajar, lihat seperti bentuk mengerikan seperti itu wajar. Ente jangan bilang dia syirik. Ente jangan bilang dia haram. Ya, karena hantunya muncul di depan mata, orang takut wajar. Tapi ente harus lawan. Ente punya apa? Punya ayat kursi, ente punya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, 3 qul, ente punya surat Al-Baqarah. Ya, maka ente harus lawan. Ya, ente jangan apa namanya? Jangan mengalah. Jadi kalau dia lagi nangkut ente juga, wah, ente juga gituin dia. Biar hantunya kayak gitu. Ternyata dia nakut-nakutin saya ya. Jadi jangan takut ya, harus melawan. Kita punya Allah berikan itu karena itu mengganggu. Jin yang baik banyak, tidak semua jin seperti itu. Ada jin yang baik, ada jin yang buruk. Jin yang buruk maka kita melawan. Tapi tidak dikatakan itu syirik, enggak. Tidak dikatakan itu apa? Haram. Karena dia melihat sesuatu yang menakutkan. Wajar atau tidak? Wajar. Allah alam bisawab. Jadi kalau ada hantu muncul dengan muka yang jelek kita ketakutan ya wajar, itu masuk khauf apa? Khauf tabi'i. Setuju atau tidak? Ente mau syirik, terserah ente mau syirik. Kalau saya enggak, itu bukan khauf yang syirik. Yang syirik tadi yang disebut dengan al-khaufu sirri. Takut kepada sesuatu yang tidak ada sebab yang zahir. Tahu-tahu seorang takut kepada dukun akan menyantet misalnya, takut kepada jin bakalan bahkan membuat kita enggak laku barang dagangan. Ini enggak benar, enggak ada. Yang bisa begitu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik.